Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Reza Dia Rahma, mahasiswi semester 5, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pokok bahasan tentang kemagnetan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester konsep dasar fisika. Dosen pengampu Martin MPD. Yang pertama itu ada pengertian magnet. Magnet adalah benda padat yang dapat menarik benda-benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus seperti besi dan baja. Magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Kekuatan magnet menarik benda-benda tertentu disebut dengan gaya magnet. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Magnet memiliki sifat kemagnetan yakni di saat ada gaya tarik menarik atau tolak menolak di antara kutub-kutub yang senama atau tidak senama. Kemudian ada medan magnet. Medan magnet itu adalah ruang di sekitar magnet yang gaya tarik atau tolaknya masih dirasakan oleh magnet lain. Medan magnet pada umumnya mengitari bagian-bagian kutub magnet. Seperti pada contoh di sebelah ini, itu adalah medan magnet pada magnet batang. Jenis-jenis magnet ada dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami itu adalah magnet yang ada di alam tanpa campur tangan manusia. Sedangkan magnet buatan itu adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia dari baja atau besi murni. Nah, magnet buatan ini terbagi menjadi dua, yaitu magnet tetap atau permanen dan magnet sementara. Magnet tetap permanen itu dia sifat kemagnetannya itu tidak akan hilang atau bertahan lama, sedangkan kalau magnet yang sementara itu sifat kemagnetnya itu tidak bertahan lama, jadi dia hanya sebentar dan kemudian akan hilang sifat kemagnetannya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet itu ada yang berbentuk silinder, batang, jarum, ladam, dan keping. Nah, saya di sini memiliki contoh magnet yang batang dan magnet berbentuk U. Selanjutnya ada sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat dan karakteristik tertentu. Yang pertama itu, magnet dapat menarik benda magnetik. Sifat magnet yang utama itu adalah dapat menarik benda yang berasal dari logam. Nah, tapi tidak semua jenis logam yang dapat ditarik oleh magnet, melainkan yang dapat ditarik oleh magnet itu adalah besi, baja, nikel, kobalt, dan sebagainya. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet itu adalah benda magnetik. Yang kedua, itu magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Nah, gaya magnet ini dapat menembus bidang atau benda. Nah, ini dapat dibuktikan dalam percobaan magnet yang menarik paku di balik kertas. Yang ketiga, mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang ada pada kedua ujung-ujung magnet. Yang keempat, kutub-kutub yang senama akan saling tolak-menolak dan kutub-kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik. Contohnya seperti kutub utara dengan kutub utara itu akan tolak-menolak. Dan juga kutub selatan dengan kutub selatan akan tolak-menolak. Sedangkan jika kutub utara dan kutub selatan didekatkan itu maka akan tarik-menarik. Teori kemagnetan bumi. Tahukah kamu kenapa jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan? Hal itu disebabkan adanya gaya tarik-menarik antara jarum kompas dengan magnet bumi. Secara geografis, kutub utara magnet bumi berada di selatan bumi, dan kutub selatan magnet bumi berada di utara bumi. Nah, karena bumi bersifat magnetik, maka timbul gaya tarik-menarik antara magnet bumi dengan jarum kompas. Akibatnya, kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan.
Benda berdasarkan kemagnetannya ada dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik ini biasa disebut dengan ferromagnetik, adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya itu baja, besi, nikel, kobalt. Nah, benda non-magnetik itu dibagi menjadi dua, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik ini adalah benda-benda yang lemah ditarik oleh magnet. Jadi, kalau ditarik tidak menempel atau tidak kuat dan mudah lepas. Nah, contohnya itu ada aluminium, seng, dan platina. Sedangkan yang diamagnetik itu adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya itu kayu, kertas, air, dan plastik. Cara membuat magnet yang pertama itu dengan cara menggosokkan magnet tetap. Pada benda-benda kecil seperti jarum atau paku, apabila kita dekatkan di sebatang besi atau baja, maka benda-benda itu tidak dapat ditarik oleh besi atau baja, karena besi dan baja tidak memiliki sifat kemagnetan. Nah, besi dan baja ini kita bisa membuatnya menjadi magnet, antara lain dengan cara menggosokkan salah satu ujung magnet tetap di sepanjang batang besi atau baja ke satu arah secara berulang-ulang. Yang kedua itu dengan aliran arus listrik. Nah, dalam pembuatan magnet ini, kawat atau kabel berarus arah dililitkan di sekitar batang baja atau bahan ferromagnetik lainnya, misalnya paku, yang akan dibuat magnet. Kekuatan gaya magnet buatan semacam ini bergantung pada kuat arus yang mengalir ke dalam lilitan kawat, dan juga bergantung pada banyak lilitan kawat di sekitar batang baja atau batang magnet lainnya. Di sini ada gambarnya. Kuat arusnya itu kita memakai baterai, 2 baterai. Nah, baterai ini dihubungkan dengan kawat. Nah, maka nanti pakunya itu akan tertarik ke batang baja atau besi. Yang ketiga itu dengan induksi. Jika sebuah paku besar itu didekatkan dengan sebuah magnet yang ditaruh pada statif, maka paku akan menempel pada magnet. Paku besar yang telah menempel pada magnet jika didekatkan pada paku-paku kecil, ternyata paku-paku kecil menempel pada paku besar yang berada dalam medan magnet terkena induksi, sehingga bersifat sebagai magnet. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, perlu kalian ketahui juga, sifat magnet itu dapat hilang jika magnet dipukul-pukul, dibakar, atau dialiri arus listrik AC. Jadi, sifat kemagnetan itu bisa hilang dengan 3 sebab itu. Nah, yang terakhir itu ada kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, magnet dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Pada umumnya, magnet yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah magnet buatan. Nah, fungsi magnet itu yang pertama untuk membuat gunting, dray, kompas, tempat pensil, mainan anak, dan lain-lain. Yang kedua itu magnet juga dipakai dalam alat-alat listrik, motor, dinamo, bel listrik, dan telepon. Kemudian pada mesin dek terdapat magnet listrik yang berguna untuk menarik dan memindahkan besi tua dan lembar-lembaran besi. Sifat kemagnetan dari listrik hanya sementara. Bila arus listrik diputus, sifat kemagnetannya hilang, sehingga beban yang menempel akan jatuh. Nah, yang keempat itu ada ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Yang kelima itu bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Yang keenam, papan catur agar buah catur tidak mudah terguling. Jadi pada catur itu kan ada pion-pionnya, ada itu masing-masing catur yang tegak-tegak itu. Di bawahnya itu ada magnet. Nah, magnetnya itu nanti akan menarik ke papan caturnya itu, sehingga pada saat kita bermain caturnya itu tidak mudah jatuh. Nah, yang ketujuh itu kompas sebagai penunjuk arah utara dan selatan, dan alat untuk mengangkut benda-benda dari besi. Banyak sekali ya kegunaan magnet. Oke, sampai di sini pembahasan kita kali ini.